Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kecil, kelompok 7 yang beranggotakan Martanisa Sofika Rohim dengan NPM 242201076 dan juga Naila Paramita Indiani dengan NPM 242201083. Untuk pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait jigsaw anak prasekolah dan sekolah. Next. Baik, untuk latar belakang, ada masa perkembangan anak berlangsung berkesinambungan dari usia prasekolah hingga sekolah dasar, ditandai perubahan fisik motorik, kognitif, dan bahasa. Pada fase ini, anak beralih dari bermain menuju belajar formal sehingga membutuhkan kesiapan mental dan sosial. Stimulasi sejak prasekolah sangat berpengaruh terhadap kesiapan akademik anak. Di sekolah dasar, karena itu, dukungan lingkungan yang responsif dari orang tua dan pendidik penting untuk mencegah hambatan tumbuh kembang serta meningkatkan kepercayaan diri dan prestasi anak. Untuk tujuannya, mampu merumuskan asuhan keperawatan pada anak prasekolah dan sekolah, mampu melaporkan hasil jigsaw pada anak prasekolah dan sekolah. Next. Untuk LO-nya, yang pertama ada perkembangan biologis tiap tahap perkembangan, lalu yang kedua tahap perkembangan psikologis, yang ketiga tindakan promotif kesehatan jiwa, yang keempat gangguan neurodevelopmental atau gangguan psikologis, lalu yang kelima ASKEP. Next. Selanjutnya ada perkembangan biologis tiap tahap perkembangan. Pada masa usia dini 0-5 tahun, perkembangan biologis ditandai dengan kematangan panca indera, kemampuan motorik kasar, pertumbuhan tinggi, dan berat badan, serta proporsi tubuh yang semakin menyerupai orang dewasa. Anak juga menjadi lebih aktif mengeksplorasi lingkungan seiring bertambahnya usia. Memasuki usia sekolah 10-12 tahun, pertumbuhan biologis mendukung kematangan kognitif yang lebih kompleks. Status gizi dan lingkungan berperan penting terhadap pertumbuhan anak, sementara stimulasi yang baik dapat membantu perkembangan dan prestasi belajar secara optimal. Next. Lalu tahap perkembangan psikologis, pada masa prasekolah 3-6 tahun, perkembangan psikologis anak ditandai dengan rasa ingin tahu tinggi, kemampuan bahasa yang berkembang pesat, imajinasi aktif, serta mulai belajar mandiri dan percaya diri. Anak membutuhkan stimulasi serta pola asuh yang mendukung agar potensi berkembang optimal. Memasuki usia dasar 6-12 tahun, anak berada pada tahap industri versus inferioritas, yaitu berusaha menguasai keterampilan akademik dan sosial. Keberhasilan akan menumbuhkan rasa kompeten, sedangkan kegagalan terus-menerus dapat menimbulkan rasa rendah diri. Karena itu, dukungan keluarga dan sekolah sangat penting bagi pembentukan konsep diri positif. Next. Selanjutnya ada tindakan promotif kesehatan. Tindakan promotif kesehatan jiwa bertujuan meningkatkan kesejahteraan psikologis anak melalui penguatan kemampuan emosional, sosial, dan lingkungan yang suportif. Pada anak prasekolah, promotif difokuskan pada pengenalan emosi, pengelolaan diri, hubungan sosial positif, dan adaptasi lingkungan melalui psikoedukasi bagi guru serta orang tua. Pada anak usia sekolah, promotif disarankan untuk pencegahan masalah psikologis seperti kurang percaya diri, kesulitan sosial, dan perilaku maladaptif melalui edukasi kesehatan mental. Intervensi ini terbukti meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan guru serta orang tua dalam mendukung kesehatan jiwa anak. Next. Gangguan psikologis. Anak usia prasekolah berada pada tahap inisiatif versus rasa bersalah, di mana anak mulai belajar berinteraksi, berimajinasi, mengenal lingkungan, dan membangun rasa percaya diri. Jika terhambat, anak dapat menjadi pasif, takut mencoba hal baru, kurang kreatif, dan mudah merasa bersalah. Pendidikan kesehatan jiwa sejak dini membantu anak mengenali emosi, mengelola emosi negatif, serta meningkatkan keterampilan sosial.
Pada usia sekolah dasar, anak menghadapi tuntutan akademik dan sosial hingga dapat muncul bermasalah seperti kurang percaya diri, stres, perilaku mengganggu, dan kesulitan beradaptasi. Dukungan keluarga dan sekolah sangat penting untuk menciptakan perkembangan psikologis yang sehat. Next. Baik, untuk selanjutnya ada aspek usia prasekolah. Yang pertama, pengkajian. Identitas, nama anak, usia 3-6 tahun, jenis kelamin, pendidikan PAUD TK, dan anak keberapa. Yang B, riwayat tumbuh kembang, kemampuan bicara sesuai usia, motorik kasar dan halus, toilet training, kemandirian, makan atau berpakaian, dan bermain sesuai usia. Psikososial, berani mencoba hal baru, aktif bertanya, inisiatif bermain, takut salah, dan rasa bersalah berlebihan. Status emosi, mudah menangis atau tantrum, takut berlebihan, cemas berpisah dengan orang tua, mudah marah, dan sulit mengontrol emosi. Hubungan sosial, bermain dengan teman sebaya, mau berbagi mainan, menarik diri, takut orang baru, dan agresif pada teman. Pola asuh keluarga, demokratis, otoriter, permisif, sehingga sering dimarahi, kedekatan dengan orang tua, dan perhatian orang tua. Lalu untuk lingkungan, adaptasi di sekolah, hubungan dengan guru, dan suasana rumah harmonis atau tidak. Pemeriksaan mental, ada penampilan, kontak mata, respon bicara, model atau afek, dan aktivitas motorik. Untuk standar keperawatannya, yang pertama ada ansietas dengan kode D0080 berhubungan dengan krisis situasional masuk sekolah dan hubungan orang tua anak tidak memuaskan ditandai dengan anak tampak gelisah, tegang, takut berpisah dengan ibu, sulit konsentrasi, dan menangis saat akan sekolah. Yang kedua, harga diri rendah situasional dengan kode D0087 berhubungan dengan riwayat penolakan dan transisi perkembangan masuk sekolah. Ditandai dengan anak mengatakan tidak bisa, malu tampil di depan kelas, berbicara pelan, menolak berinteraksi, postur menunduk, dan kontak mata kurang. Yang ketiga, gangguan interaksi sosial dengan kode D0118. Berhubungan dengan hambatan perkembangan dan kurangnya kemampuan berinteraksi ditandai dengan anak menarik diri, kurang responsif saat diajak bermain, tidak kooperatif dalam bermain kelompok, kurang kontak mata, dan sulit mengekspresikan perasaan. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Naila. Selanjutnya, dari SLKI, setelah dilakukan tindakan perawatan selama 2 kali 24 jam, tingkat ansietas dengan kode L09093 menurun dengan kriteria hasil. Regulasi khawatir, perilaku gelisah, perilaku tegang menurun, konsentrasi membaik, pola tidur, tanda vital kontak membaik. Kemudian setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, harga diri dengan kode L09069 meningkat dengan kriteria hasil. Nilai diri positif, perasaan memiliki kemampuan positif, minat mencoba hal baru, ekspresi wajah ceria, aktif dalam kegiatan, percaya diri berbicara, kontak mata meningkat. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, maka interaksi sosial dengan kode L13115 meningkat dengan kriteria hasil. Perasaan nyaman dan situasi sosial, responsif pada orang lain, minat melakukan kontak emosi, kontak mata, ekspresi wajah responsif, kooperatif, bermain dengan sebaya meningkat. Gejala cemas menurun. Untuk psikinya, yang pertama ada ansietas, yaitu terapi relaksasi dengan kode I09326, observasi, identifikasi gejala cemas dan kemampuan konsentrasi, monitor ketegangan otot, nadi napas, respon terhadap terapi. Terapeutiknya, ciptakan lingkungan tenang dan nyaman, temani anak saat latihan relaksasi, gunakan suara lembut dan posisi nyaman, gunakan media bermain seperti boneka, balon, atau gambar. Untuk edukasi, jelaskan tujuan dan manfaat relaksasi, anjurkan latihan rutin, napas dalam, imajinasi, dan musik lembut. Yang kedua ada harga diri, rendah situasional, manajemen regulator dan kode I12463, observasi, identifikasi, harapan mengendalikan perilaku, terapeutik, diskusikan tanggung jawab perilaku, jadwalkan kegiatan terstruktur, berikan penguatan positif, tingkatkan aktivitas sesuai kemampuan, dari sikap mengancam atau mewujudkan edukasi. Menyudutkan untuk edukasinya, informasikan pentingnya dukungan keluarga.
Yang ketiga ada gangguan interaksi sosial, sosialisasi dengan kode I13498, observasi, identifikasi kemampuan dan hambatan interaksi, monitor kontak mata, emosi, perilaku menarik diri atau agresif. Terapeutik, motivasi ikut aktivitas kelompok, dampingi saat bermain dengan teman jauh, berikan umpan balik positif pada kemampuan sosial, untuk edukasi, anjurkan interaksi bertahap, ikut kegiatan sosial sekolah dan lingkungan, latih berbagi komunikasi dan bermain peran. Selanjutnya, kepada usia sekolah, pengajiannya identitas, nama, usia, kelas, dan hobi. Riwayat kesehatan, status imunisasi, riwayat asma atau alergi, dan kebiasaan jajan. Pola makan dan kebersihan, kebiasaan mencuci tangan, kesehatan gigi atau karies, dan jenis makanan yang disukai. Psikososial, hubungan dengan teman sebaya, prestasi akademik, dan kemandirian dalam mengerjakan tugas. Pemeriksaan fisik, fokus pada tinggi atau berat badan, status gizi, pemeriksaan tajam penglihatan, dan kesehatan integumen. Untuk diagnosanya, ada defisit nutrisi kode D019 berhubungan dengan kurangnya asupan makanan atau kebiasaan makan yang tidak sehat seperti jaring, jajan, sembarangan. Defisit pengetahuan D0111 berhubungan dengan kurang terpapar informasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga ada resiko cedera D0136 berhubungan dengan aktivitas fisik yang tinggi di sekolah dan kurangnya pengawasan atau keamanan lingkungan. Selanjutnya ada SLKI, yang pertama status nutrisi dan kode L03030. Setelah dilakukan tindakan keperawanan selama 2 kali 24 jam, diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil porsi makanan yang dihabiskan meningkat, IMT membaik, nafsu makan membaik. Yang kedua, tingkat pengetahuan L12111 setelah dilakukan tindakan keperawanan selama 2 kali 24 jam, diharapkan tingkat pengetahuan meningkat dengan kriteria hasil perilaku sesuai anjuran meningkat, persepsi yang keliru terhadap masalah menurun. Untuk yang ketiga, SLKI tingkat cedera dengan kode L14136 setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, tingkat cedera menurun dengan kriteria hasil luka menurun, ketegangan otot menurun, kejadian cedera menurun. Untuk psikinya, yang pertama ada manajemen nutrisi dengan kode I03119, observasi, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi, dan intoleransi makanan. Terapeutik, berikan makanan tinggi kalori dan protein. Untuk kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Untuk yang kedua, edukasi kesehatan dengan kode I12383, observasi, identifikasi kesehatan dan kemampuan menerima informasi. Dapat disediakan materi dan media pendidikan, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Untuk edukasi, ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk yang ketiga, manajemen keselamatan lingkungan dengan kode I14513. Observasi, identifikasi kapasitas keselamatan, misalnya kondisi fisik, fungsi kognitif, dan riwayat perilaku. Terapeutik, modifikasi lingkungan untuk meminimalkan bahaya dan risiko. Untuk edukasi, ajarkan individu, keluarga, dan kelompok risiko tinggi bahaya lingkungan. Baik, untuk kesimpulannya, masa prasekolah dan sekolah merupakan tahap penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis, psikologis, sosial, maupun emosional. Anak usia prasekolah berada pada fase pembentukan inisiatif, kemandirian, dan kemampuan berinteraksi, sedangkan anak usia sekolah mulai menghadapi tuntutan akademik, sosial, serta pembentukan rasa kompeten. Oleh karena itu, diperlukan asuhan keperawatan yang tepat melalui pengkajian menyeluruh, penetapan diagnosis keperawatan, penentuan waran, dan intervensi sesuai kebutuhan anak. Dukungan keluarga serta lingkungan sangat berpengaruh dalam menjaga kesehatan fisik dan mental anak agar optimal. Untuk sarannya, orang tua memberikan pola asuh positif dan stimulasi sesuai usia anak, sekolah menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, perawat melakukan deteksi dini masalah kesehatan anak, edukasi tentang nutrisi PHBS dan kesehatan mental perlu ditingkatkan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.